Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wuryanto dari Salatiga. Nggih, Pak Wuryanto nggih. Mohon dijelaskan apa yang membedakan ustadz atau ulama suk, ulama jelek dan ulama yang baik. Apakah ulama suk itu yang suka mengumpulkan dana sedekah untuk modal, ataukah ulama suk itu yang kalau dipanggil sesuai tarif? Demikian, mohon dijelaskan perbedaan ulama suk sama ulama baik. Kemudian, dulu pernah dicanangkan revolusi mental. Saya pikir setelah revolusi mental itu, semua orang akan hidup baik. Seperti perjudian tetap merajalela. Apalagi hukum tajam di kopral, tumpul di jenderal. Hukum tajam di rakyat, tumpul di aparat. Nah, kalau demikian itu sangat berbahaya untuk NKRI. Seperti kasus Verdi Sambo. Lah itu jenengan pirsa nok malah nok. Dengan kehadiran Komnas HAM, saya khawatir kalau Kompolnas dan Komnas HAM itu sebagai juru bicara. Karena sampai sebulan ini berlarut-larut. Apakah kita boleh memberikan masukan ke Kompolnas atau Komnas HAM sesuai disiplin ilmunya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membedakan ulama su dan ulama baik. Apakah ulama su itu yang pasang tarif? Ya belum tentu. Tapi yang jelas untuk mendakwahkan agama ini itu kewajiban kita. Dan kita dilarang oleh Allah untuk menerima upah dalam menjelaskan Quran dan Sunnah. Wong kewajiban kok. Ini kewajiban. Nah nanti kalau pasang tarif delalah berbarengan. Ditonton amplope. Kalau sana tebal akan datang ke sana. Kalau sana tipis tidak datang. Padahal sana tebal itu isinya 2000-an, makanya tebal. Yang sana tipis karena 100 ribuan, tapi jumlahnya lebih banyak. Ya, kalau menurut Nabi, ulama su tahta adimis sama. Itu salah satu cirinya, kharajat minhumul fitnah, keluar dari lesan-lesan beliau itu fitnah. Ketika di cross check fitnah itu ternyata kembalinya kepada orang-orang yang ngaku atau dalam tanda petik dianggap ulama. Itu seburuk-buruk ulama yang pernah ada di bawah kolong langit. Itu menurut Nabi kita. Tahta adimis sama. Kharajat minhumul fitnah wa ilaihim ta'ud. Keluar dari ulama itu fitnah. Hanya gara-gara beda pemahaman, fitnah sana, fitnah sini. Yang itu sesat karena tidak sama bajunya dengan saya. Yang sana ingkarus sunnah karena tidak sama dengan pemahaman saya. Ketika di cross check kok ada fitnah seperti ini. Ini sumbernya dari mana? Ternyata wa ilaihim ta'udu. Fitnah itu ternyata sumbernya dari orang yang dianggap ulama. Padahal yang namanya ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Itu sing ulama menurut Allah. Kalau ada orang ngakunya ulama kok kerjaannya memfitnah orang lain hanya gara-gara tidak sama dan merasa paling benar, merasa paling suci. Ini masuk kriteria hadis Nabi tadi, ya, seburuk-buruk ulama.
yang pernah ada di bawah kolong langit. Karena hanya menebar fitnah, hanya gara-gara beda pemahaman, hanya gara-gara beda baju. Pokoknya kudu podo. Agama ini memang harus sama. Itu bisa sama kalau semuanya merujuk pada Quran, pada Sunnah. Hanya gara-gara berbeda pemahaman, lantas memfitnah sana sini, senengane memfitnah untuk mencelakakan orang lain yang memang tidak sama dengan dirinya. Maka itu menurut Nabi seburuk-buruk ulama. Dan juga ulama yang buruk itu yang apa? Menyeru ke pintu-pintu jahannam, du'atun ala abwabi jahannam. Ya termasuk menyeru wis lakonono iki. Ora usah takon dalil-dalilan. Engko nek dosa tak tanggungi. Padahal agama ini menurut Allah, menurut Rasul, bukan menurut fulan. Maka kalau ada yang seperti itu, hum min jildatina wa yatakallamuna bi'al sinatina. Agama kuwi kabeh padha. Agama itu sama. Sama-sama mengajak kepada kebaikan. Sama-sama tujuannya sama, ke surga, mung carane beda-beda. Kan ada tak yang seperti itu? Ada. Ya jelas beda. Semua agama kok sama piye? Allah saja tegaskan innad dina indallahil Islam, itu sudah tegas sekali. Maka kemudian karena agama itu sama, tujuannya sama, semuanya mengajarkan kebaikan, tujuan akhirnya yaitu sama, hanya caranya yang berbeda, maka kemudian terjadi pernikahan beda agama, ijab kabul di masjid, habis itu resepsinya di gereja. Ya, tak? Pernah terjadi enggak? Pernah. Yang dipersatukan itu orangnya, bukan ajarannya. Yang ditoleransikan itu orangnya, bersatu, saling menghormati, tidak saling mengganggu. Kalau ajarannya ya sudah biarkan, jangan berusaha dipersatukan. Selamanya akan berbeda. Keyakinan akidah saja sudah beda. Maka ada yang mengatakan pernikahan beda agama seperti itu bukan kok toleransi, tapi itu kolaborasi. Ada yang mengatakan itu kolaborasi antara dua Tuhan. Tuhan kok dikolaborasikan? Ada yang mengatakan itu. Padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau mau toleransi itu orangnya saling menghormati keyakinan masing-masing. Dan itu dijamin oleh undang-undang yang ada di negeri yang kita cintai. Tidak saling mengganggu, tidak saling menghalangi untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Tetapi kalau sampai ada yang mengganggu kita karena Islam kita, maka jangan mundur. Ya, bukan lagi personal kita yang dihalangi, tapi Islam kita. Nah, selama tidak mengganggu, maka kewajiban kita sebagai Muslim menjaga. Meskipun beda akidah, kita bisa berdampingan dengan sama-sama menghormati, tidak saling mengganggu. Saya kebetulan di makam haji itu temboknya gandeng, satu dinding malah. Barat saya itu persis gereja itu. Kami bisa berdampingan satu dinding, tidak saling mengganggu.
tidak saling menghalangi. Itu berarti kita bisa berdampingan, tetapi ajarannya jangan pernah sekali-sekali untuk diakurkan. Itu toleransi kebablasan. Ingin menghadirkan satu toleransi melebihi toleransi yang telah Allah gariskan. Allah sudah gariskan lakum dinukum waliyadin. Itu sebaik-baik toleransi. Karena Allah yang mengatakan. Jangan saling mengganggu. Nah, kalau ulama su, tandanya dia suka menyeru ke pintu-pintu jahanam yang sebetulnya bukan dari agama, tidak ada landasannya dari Quran dan Sunnah, dia katakan bahwa itu dari agama Islam. Maka ini termasuk ulama yang perlu kita waspadai, jangan diikuti. Ulama su, misalkan, wis toh, ini ndak apa-apa, seperti ini. Kok nek dosa tak tanggungi. Wis ra apa-apa rayake ulang tahunnya geden-gedenan. Nek dosa tak tanggungi. Neraka tak nggonane dhewe. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah beraninya menentang api neraka. Kemudian dulu pernah dicanangkan revolusi mental. Tetapi sepintas lalu hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Revolusi mental tidak hanya bisa diwacanakan saja, tetapi harus dilaksanakan. Untuk bisa melaksanakannya jangan dari bawah, tapi dari atas. Karena yang bawah itu melihat yang atas. Jangan hanya para pejabat bisa mencanangkan revolusi mental kepada rakyatnya, tetapi yang di atas malah amburadul, secara akhlak amburadul. Kalau sampai terjadi demikian, naudzubillah. Yang di atas mempertontonkan kepada rakyatnya korupsi, selingkuh, dan lain sebagainya. Yang di atas itu, revolusi mental itu bisa tercapai kalau yang di atas memberi keteladanan. Jadi jangan paksa rakyat untuk melaksanakan dulu sebelum yang di atas melaksanakan. Karena revolusi mental itu butuh uswah, butuh keteladanan. Apalagi mayoritas pejabat kita ini Muslim, karena penduduk kita alhamdulillah mayoritas beragama Islam. Seorang Muslim pasti tahu amanah ini, pangkat ini bukan jabatan, tapi ini amanah. Pangkat ini, jabatan ini bukan untuk pujian, tapi ini ujian dari Allah. Seorang Muslim yang betul dia tahu ini amanah. Jihad dengan pangkat, jihad dengan jabatannya. Sedangkan amanah butuh uswah, kepercayaan dan keteladanan. Rakyat Indonesia sudah mempercayakan kepada beliau-beliau untuk ngurus negeri ini. Kita titip kepada beliau-beliau. Harusnya yang beragama Islam harus bisa mewarnai, karena kewajiban kita sebagai Muslim, isyhadu bi anna muslimun, saksikan aku ini orang Islam. Maka orang Islam itu harus bisa mewarnai, jangan sampai terwarnai. Selama yang di atas belum bisa memberikan keteladanan,
Jangan harap negeri ini akan menjadi baik. Coba diingat itu. Al-Isra ayat 16. Itu tentang keteladanan para pengemban-pengemban amanah di satu negeri. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Itu yang terjadi nanti. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Iya toh? Ini ketetapan Allah. Dan ayat itu dibuka dengan idza. Idza itu dalam bahasa Al-Qur'an digunakan untuk menunjuk satu peristiwa yang pasti terjadi atau belum terjadi, namun kejadiannya pasti akan terjadi. Atau kejadian itu sudah terjadi, atau belum terjadi namun nanti pasti terjadi. Itu idza. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Qaryatan bentuknya nakirah. Masih umum sifatnya, tidak ada alif lam di situ. Bukan wa idza aradna an nuhlikal qaryata, bukan. Tetapi qaryatan nakirah, sifatnya masih umum, berarti negeri manapun bisa masuk dalam ayat itu. Kira-kira negeri kita ini bisa termasuk ayat itu tidak? Bisa, tapi naudzubillah, kita berusaha. Jangan sampai ketetapan Allah itu berlaku di negeri yang kita cintai ini. Kita memohon pada Allah. Satu negeri akan mendapatkan kehancuran sehancur-hancurnya apabila apa? Amarna mutrafiha. Jika orang-orang yang hidupnya mutraf, orang-orang yang hidupnya mewah di negeri itu, Allah perintahkan untuk taat pada Allah. Fafasaku fiha. Tetapi justru kebalikannya, mereka berbuat kefasikan, kemaksiatan, kedurhakaan tanpa keteladanan. Maka yang terjadi, fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Maka sepantasnya lah berlaku perkataan kami terhadap negeri itu. Fadammarnaha tadmira. Negeri itu akan kami hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, mutraf. Mutraf ini sekarang dimaknai dua. Ada dua makna. Yang satu, orang yang hidup mewah, artinya orang kayanya dan para pejabatnya, diperintah oleh Allah untuk tunduk patuh kepada Allah, tetapi malah melakukan satu pembangkangan, satu kedurhakaan. Seperti korupsi. Korupsi itu amal soleh atau toleh? Toleh. Membunuh itu kebaikan atau kedurhakaan? Kedurhakaan. Dan setiap saat kita menyaksikan itu. Pejabat-pejabat kita, oknum-oknum pejabat kita korupsi. Foto-foto, dada-dada, tanpa tahu malu lagi. Rakyatnya menjerit menderita karena uangnya habis digarong oleh oknum pejabat ini. Nah ternyata sekarang mutraf itu tidak
hanya bisa dimaknai dari sisi materi saja. Ternyata sekarang banyak orang yang tidak berkecukupan, ternyata juga mutraf foya-foya dalam kemaksiatan. Ada orang yang tidak punya, tetapi ya tetap mabuk-mabukan. Cuma mabuknya beda dengan orang yang punya. Ini mabuknya dengan autan, ya. Untuk campuran oplosan apa kan gitu. Dengan bat nyamuk. Ini mutraf, sehingga semuanya sebagian ada, ya. Tentu tidak semua. Masih banyak yang baik di negeri kita ini. Masih banyak, insya Allah masih banyak yang baik, taat pada Allah, tunduk pada Allah, itu masih banyak. Nah, kalau satu negeri itu orang-orang yang hidup mewah, pejabat-pejabatnya tidak taat pada Allah, maka potensi besar negeri itu akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Banyak negeri yang sudah Allah hancurkan karena kedurhakaan penduduknya. Wa kam min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak negeri yang sudah kami hancurkan. Itu kata Allah. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Supaya apa? Generasi berikutnya mengambil ibrah dari kehancuran negerinya. Padahal Allah juga telah tetapkan wa makana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Tuhanmu yaitu Allah tidak akan pernah menghancurkan satu negeri sehancur-hancurnya kalau penduduk negeri itu muslihun, beramal soleh. Kalau negeri itu penduduknya beramal soleh, bukan bencana yang datang, bukan kehancuran yang menimpa, tetapi berkah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Dan Nabi kita juga bersabda, salah satu tanda hancurnya satu kaum, hancurnya satu negeri, idza saraka fihi musyarifu tarakuhu wa idza saraka fihi mudha'ifu aqamu alaihi al-haddah. Tanda hancurnya satu negeri, jika yang mencuri, artinya yang melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan, melakukan pelanggaran nidom, itu orang-orang terhormat mereka, tarokuhu, mereka akan biarkan begitu saja, tidak ditegakkan sanksi. Tetapi wa idza saraka fihi mudha'ifu, kalau yang mencuri itu orang yang lemah, orang yang tidak punya pangkat, orang yang tidak punya harta, orang miskin yang mencuri, aqamu alaihil had, hukum sanksi tegak sekali terhadap orang yang lemah yang melakukan pencurian, terhadap orang lemah yang melakukan pembunuhan. Saat yang terlibat dalam menghilangkan nyawa orang itu, orang yang punya jabatan, punya harta, tiba-tiba tidak ada sanksi. Tarokuhu, mereka meninggalkannya, artinya tidak ditegakkan sanksinya. Tapi yang mencuri rakyat biasa, hanya mencuri pohon satu saja, ditegakkan di masa bahkan sampai meninggal dunia, di penjara, sanksinya turun, tegak sekali. Kalau itu terjadi di satu negeri, maka siap-siap negeri itu menuju
kehancuran. Dan mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita. Apakah boleh memberikan masukan ke Kompolnas? Boleh. Kalau Bapak memang beri masukan ke Kompolnas. Insya Allah nanti akan diproses. Masukan-masukannya dipelajari, akan diproses. Tapi ingat, beliau-beliau yang sudah dipercaya rakyat untuk mengatur negeri ini, kalau tidak taat pada Allah, tidak taat pada aturan Rasulullah, maka ini khianat. Kalau dia seorang muslim, dia khianat. Mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati amanah yang ada pada dirinya. Dan mayoritas pejabat-pejabat negeri kita ini beragama Islam. Maka amanah, jabatan itu amanah. Amanah butuh uswah. Sehingga amanah sama dengan uswah, uswah sama dengan amanah. Kepercayaan dan keteladanan. Yang bisa menjalankan ini hanya hamba Allah yang hatinya khusyuk, dipenuhi dengan keimanan dan ketakutan hanya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan pejabat-pejabat kita betul-betul menjadi pejabat yang amanah, sehingga bisa mengantarkan negeri ini bersama-sama dengan rakyat menuju baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang aman, sentosa, gemah ripah loh jinawi. Negeri yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah kita bagaimana sebagai rakyat kecil? Maka kalau memang ada oknum pejabat yang durhaka, yang korupsi dan lain sebagainya, jangan ikut-ikutan. Biar kemaksiatan tidak menyeluruh. Maka ibda binafsik, mulai dari diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Udah. Ya, kita berdoa pada Allah. Ikhtiar insaninya kita tidak ikut-ikutan. Kalau ada yang jadi lurah, kan ada toh harga MTA yang jadi lurah, jangan ikut-ikutan korupsi. Ora keduman rapopo. Yang penting keduman di hadapan Allah. Kemudian yang jadi pimpinan perusahaan, kemudian yang mengemban amanah-amanah keuangan dimanapun berada, termasuk di majelis, termasuk dimanapun berada, menjadi bendahara di tempat pekerjaan, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan ya sama kesudahannya. Sengsara dunia, sengsara akhirat.